Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan yang selanjutnya Haji Waddah dan wafatnya Rasulullah SAW. Haji Waddah yaitu haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah, dinamakan demikian ketika Nabi SAW berpamitan dengan umatnya dengan menyatakan bahwa siapa tahu itu tidak dapat lagi bertemu kaum semua setelah tahun ini. Hijrah Nabi ke Madinah sudah mencapai jangka 9 tahun, tetapi belum seluruh Jariyah Arab masuk Islam. Beberapa suku bangsa Arab masih memeluk agama nenek moyang mereka, sehingga hijrah Rasulullah masih disebut umroh. Walaupun sebelum Nabi SAW pernah mengajarkan haji bersama kaum muslimin, beliau belum merasa puas karena ibadah haji yang beliau lakukan bersama-sama kaum muslimin pada masa sebelumnya. Beliau pandang sebelum sempurna dan belum terkandung satu maksud yang tinggi dan mulia. Pada hari ke-8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah, Rasulullah pergi ke Mina. Beliau tinggal di dalam kemah sama pada hari haji. Selain sholat subuh dengan menunggang unta Al-Khosor, Rasul menuju ke arah Gunung Arafah diikuti manusia lainnya sambil mengucapkan talbiyah dan takbir. Setelah itu wafatnya Rasulullah SAW. Sebaliknya Nabi SAW dari mengerjakan haji waddah, beliau sering demam atau sakit kepala. Kadang-kadang beliau melihat sehat seperti biasa, kemudian sakit kembali. Keadaan beliau berulang kali sampai akhir bulan Safar. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW merasakan bahwa sebagai manusia bisa ajal beliau telah dekat, hanya tinggal menunggu saat saja, dan Allah yang Maha Tahu. Sekalipun demikian, sebagai utusan Allah, beliau senantiasa melakukan dan mengerjakan pekerjaan yang harus beliau selesaikan walaupun kondisi fisik beliau kurang mendukung. Rasulullah SAW dapat menahan sakit dengan tenang selama berada di rumah istri Siti Maimunah. Karena penyakitnya tambah berat, beliau tidak dapat keluar meninggalkan rumah. Tambah hari penyakit beliau makin keras dan suhu badannya bertambah tinggi. Beliau meminta kepada keluarganya agar diambilkan air untuk mendinginkan badannya. Setelah Rasulullah SAW merasa panas badannya berkurang, beliau memanggil Al-Fadl, meminta supaya digandeng masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW kemudian kembali ke rumah yang berdampingan dengan Masjid Nabawi untuk berbaring di tempat tidur. Semalam menderita sakit, beliau mengalami masa-masa tenang, sehingga semua orang yang mencintai beliau menyambangkan akan segera pulih kembali kesehatannya, dan yang disangka diharapkan akan dapat melanjutkan perjuangan di jalan Allah. Yang selanjutnya proses pemakaman Rasulullah SAW. Memakamkan jenazah Nabi SAW setelah perselisihan kaum muslim dapat menyelesaikan timbul masalah baru di antara kaum muslim
mengenai tempat pemakaman jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 pendapat dari menemukan di mana seharusnya jenazah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Mekah, karena di sanalah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya Baitul Maqdis, karena di sanalah para utusan Allah yang terdahulu dimakamkan. Yang ketiga Masjid Nabi, tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan, berkhutbah dan mengimami sholat. Yang selanjutnya Bani Qorod, karena di sanalah kaum muslimin dikebumikan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.